تفضل مشكورا. نعم، نواصل إلى ما قد بدأنا آنفا. أولا يعني النقطة الأولى بأننا بوصفنا يعني مسلم لابد أن نفتخر بهذا الدين، ولابد أن نفتخر بهذه الشريعة. وهذه الشريعة جاءت به نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم بالعربية، ليس هناك أدنى ريب ولا أدنى شك. من هذا المنطلق لابد أن نزرع في قلوبنا محبة اللغة العربية. وكيف الوصول إلى هذه النتيجة؟ أولا لابد أن نتعلم باللغة العربية بكثرة وسائلها، لا سيما في هذا الزمان في عصر الأولمة. الوسائل تكاثرت، يعني sarana prasarana untuk mempelajari bahasa Arab sangat-sangat banyak. Di antaranya lewat apalagi zaman ini serba online, ada digital dan seterusnya, sangat mumpuni dan tidak ada alasan bagi orang untuk tidak mempelajari bahasa Arab. Nah, jadi itu poin yang pertama. Ketika kita sebagai seorang muslim harus mempunyai tekad yang sangat kuat bahwa agama ini, syariat ini mempunyai bahasa yang harus kita perjuangkan, bahasa yang harus kita pelajari. Memang bahasa yang lainnya kita juga penting untuk pelajari. Bahkan itu disebutkan man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Barang siapa yang mengetahui bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari kejelekan dari kaum tersebut. Kita perlu untuk mempelajari beberapa bahasa, bahasa Inggris, bahasa yang lain-lainnya. Akan tetapi sebagai seorang muslim, kita harus lebih mengedepankan nuqaddimul aham minal muhim. Kita prioritaskan yang lebih utama, yang lebih penting daripada yang penting. Dan di sini al-aham huwa al-lughatul arabiyyah. Kita prioritaskan adalah bahasa Arab daripada bahasa-bahasa yang lainnya. Wa hadhil haqiqah la tas'ul mu'min an yajhadaha. Dan hakikat ini, fakta ini tidak bisa seorang mukmin mengingkarinya. Syariat dan Quran, kitab suci mereka dengan bahasa Arab. Tidak ada yang bisa menangkal dan mengingkari semua ini. Apalagi ulama kita dan para cendekiawan muslim telah, kalau dalam bahasa Arabnya itu qatalal ulama al-lughawiyun qadiman wa hadithan, qatalahu bahsan, telah membahas habis-habisan tentang keutamaan bahasa Arab, sangat banyaknya dan mempunyai laha khasais wa laha mizat allati la tatamallak sa'irul lughat, yang tidak dipunyai oleh bahasa-bahasa yang lain. Nah, karena itulah sebagai seorang muslim kita harus mempelajari dan memperdalam bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kathiran ma najid fi hadzal yawm min at-tullab fil ma'had aw al-jami'ah alladhina يعني يتكاسلون ويتوانى بأن نتعلم هذه اللغة وهم يقولون أن تعلم اللغة العربية أمر صعب لابد أن يحفظ مفردات كثير ولابد أن يعمل كذا وكذا. وفي الحقيقة هذا أمر سهل. Kebanyakan orang pada zaman sekarang kita temui, dari mungkin ada yang di pondok ataupun yang di universitas, mereka mengatakan bahwa mempelajari bahasa Arab ini sangat-sangat susah. Mempunyai mufradat yang sangat banyak, mempunyai kosakata yang sangat banyak. Akan tapi pada faktanya, pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang gampang.
Kebanyakan bahasa Arab adalah muradif. Muradif, sinonim, persamaan kata. Akan tapi kata dasarnya yaitu itu aja. Apalagi dalam muhawarah. Dalam muhawarah, kata-kata yang dipakai gitu itu saja. Karena ta'allum al-lughat al-arabiyyah amrun sahlun lil jami'. Khususan lil Indonesiyin, alladhi an-natiqin bighair al-arabiyyah. Khususan an-natiqin bil lughat al-arabiyyah. Bighair al-lughat al-arabiyyah. Khususnya untuk orang yang berbicara tidak dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau mempelajari bahasa Arab bagi orang Arab itu sudah biasa. Iya, la yahtaj ila al-bahth wa la yahtaj ila mawdu'. Lakin nahnu natakallam huna lin-natiqin bighair al-arabiyyah. Lin-natiqin bighair al-arabiyyah, untuk orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Fahuwa la yukallifuna akthar min al-istima' al-jayyid wa ba'da dhalik al-ijadah fil ada' bi'tibar anna al-lughah muhakah ala haddin ta'bir ba'd al-mu'asirin. Dalam mempelajari suatu bahasa, terutama di sini yang kita prioritaskan, yang kita fokuskan yaitu bahasa Arab, tidak memaksa kita untuk lebih daripada untuk mendengar apa yang kita dengarkan, apa yang kita dengarkan, penjelasan daripada ustadz, penjelasan daripada guru, daripada kalam-kalam mereka. Setelah itu apa? Yang mimman yatatallab minna, yang menuntut kita apa? Untuk mempraktekkan kalam tersebut. Sudah, itu saja. Al-istima' al-jayyid wa ta'qubuhu al-ijadah fil ada. Pertama, hendaknya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Dan yang kedua, mempraktekkan apa yang telah kita dengarkan. Sudah. Itu inti daripada semua pembelajaran semua bahasa, dan terutama bahasa Arab. Bahasa Arab harus mempunyai labudda hunak muhawalah fi at-tatbiq, muhawalah mustamirrah fi at-tatbiq wa fi al-ada'. Karena عندما نحفظ كثيرا من المفردات ونحفظ كثيرا من الكلمات والعبارات القصيرة ونحفظ قواميس مثلا، قواميس من قاموس عصرية مثلا، من قاموس محمود يونس، من قاموس يعني القواميس الموجودة المتاحة أمامنا في المعهد، المتاحة أمامنا في الجامعة، حفظنا كثيرا ولا نطبق بها ولا نتكلم بها، فيبقى تلك المفردات هباء منثورا، ليست هناك أي فائدة. Ketika kita sudah menghafal banyak mufradat daripada kamus asriyah, misalnya lil Habib Hasan Baharun, kamus Mahmud Yunus, kamus yang lainnya, akan tetapi sudah kita menghafalkan ribuan mufradat, akan tetapi kita tidak mempraktekkan itu semua, maka hafalan tersebut, mufrad tersebut tidak akan ada artinya. Intinya di situ saja. Yang pertama, yang kedua tadi itu, hendaknya kita menghilangkan rasa kekhawatiran, rasa takut untuk mempraktikkan bahasa Arab. Yani al-khata' awwalu qadamin lin-najah. Al-khata' awwalu qadamin lin-najah. Kesalahan itu adalah sebuah langkah pertama untuk kita mencapai kesuksesan dalam hal apapun itu, apalagi dalam praktek bahasa Arab. Dan yang ketiga, bahwa mempelajari bahasa Arab ini mempunyai peranan yang penting di dalam fahmin nusus, fahmi hadhihi syari'atil gharra. Ketika kita sudah faham bahasa Arab, ketika kita sudah mempunyai pemahaman yang sangat mendalam dalam bahasa Arab, kita tidak akan salah mengartikan apa yang kita baca daripada nas-nas syariat. Al-akhta' asy-sya'i'ah ala wajhi hadzal ard wa fi baldatina Indonesia khususan, al-akhta' asy-sya'i'ah, al-akhta' al-mutadawilah bainana fil 'alam, في عالمنا الإسلامي وفي هذه البلدة الإندونيسية، الخطأ الفاحش هو فهمهم بهذه الشريعة الغراء، وهذا الخطأ
manba'uhu huwa adamu fahmihim bil lughatil arabiyyah, ay jahluhum bil lughatil arabiyyah. Karena ketidakpahaman mereka dengan bahasa Arab. Ketika ada seseorang yang bisa dikatakan mungkin seorang alim, ketika menyampaikan suatu fatwa, ketika mereka menyampaikan suatu hukum, ketika menyampaikan suatu pendapat daripada ulama, dan mereka mengambil hukum, mengambil sumber-sumber tersebut dari kitab terjemah, bukan dalam kitab bahasa Arab. Aslinya. Kitab bahasa Arab aslinya. Maka mungkin kitab terjemah tidak bisa mengartikan secara 100% apa yang ada di kitab Arab aslinya. Karena inilah muncullah mungkin fatwa-fatwa yang mungkin kurang mayunasib, kurang pas untuk disampaikan di khalayak umum. Dan dari sini fadallu wa adallu. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Karena itulah. Naam. Lakin لا نخاف بأن نقرأ كتاب المترجم باللغة الإنجليزية لا بأس به لكن كتاب مساعد ولكن الكتاب الأول هو لابد أن نستعمل كتاب باللغة العربية لأن هذه الشريعة وهذا القرآن باللغة العربية karena syariat ini dan Al-Quran berbahasa Arab. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, ahibbul arabiyyah li thalas, cintailah Arabiyah karena 3. Li'annani Arabi, karena aku Arabi. Dan yang kedua, li'anna al-Quran Arabiyyah, karena Quran bahasa Arab. Li'anna lughat ahli jannah Arabiyyah, dikarenakan bahasa yang dipakai penduduk ahli surga yaitu dengan bahasa Arab. Nah, هذه 3 نقاط المهمة التي ما ألقي الضوء في هذه الليلة الغراء مع أستاذ إرفان إن شاء الله يروي الغليل ويشفي العليل إن شاء الله من العاشقين ومن المهتمين بهذه اللغة الشريفة. فخلاصة الكلام ما قد تكلمنا به في هذه الليلة الغراء تحتوي وتظل على 3 نقاط مهمة. أولا لابد أن نهتم باللغة العربية. لماذا؟ لأن هويتنا الإسلامية لم تكتمل إلا بعد إتقان كل فرد منا هذا اللسان نظرا إلى عربية الشريعة ونظرا إلى عربية القرآن ونظرا إلى عربية من جاء به الشريعة وهو نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم. هذا الأول. والثاني أن طريقة تعلم اللغة العربية أمر سهل وهو لا يكلفنا أكثر من الاستماع الجيد بما قد سمعنا من معلومات أستاذ من معلومات المحاضر في الجامعة مثلا. وبعد ذلك تعقبه الإجازة في الأداء وفي التعبير. Setelah itu kita dituntut untuk mengekspresikan dan berbicara tentang apa yang kita dengarkan daripada penjelasan Ustadz. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita dan yang tadi yang kedua ya, menghilangkan rasa khawatir itu kan. Takut. Dan yang ketiga tadi mana kok anak lupa ini. فهم اللغة العربية ويساعدنا في فهم النصوص الشريعة. Dan yang ketiga adalah ketika kita sudah memahami dan memperdalam bahasa Arab, itu bisa menolong kita di dalam memahami nas-nas syariat yang ada yang tertera pada agama kita. Kesalahan-kesalahan yang لا نقول أكثر الأخطاء ولا نقول أكثر المشاكل التي تولدت في هذه الأيام وفي هذه الأزمان من هذا المنبع. لكن أرجى
yang paling apa akrab mungkin ya, naqul ansab akrab. Akrab dawa'i. Faktor yang paling dekat, faktor yang paling terasa, amassul dawa'i. Faktor yang paling terasa yang kita rasakan, yang kita lihat mungkin karena ketidakfahaman mereka dengan bahasa Arab, ketidakfahaman mereka dalam memahami bahasa Arab. Karena itu dari situlah muncul suatu statement atau suatu pendapat yang menyalahi banyak yang tertera pada kitab-kitab bahasa Arab. Itu mungkin 3 poin yang mungkin Al-Faqih sampaikan pada malam ini, insyaallah bermanfaat dan ada barokahnya insyaallah. Tafadhal Ustaz Irfan. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik, ini luar biasa banget ya. Penyampaiannya saya teringat Ustaz Ulum. Wal'afu ala taksir, wal'afu ala taksir, wal'afu ala taksiratina fil ada. هذه الندوة عبر انستغرام أول مرة لي. Liza artabik qalilan. Sedikit grogi soalnya ini pertama kali. Oh gitu ya, mudah-mudahan nanti iya. Insyaallah lah, luar biasa, ini luar biasa banget. Iya, biasanya Al-Faqih menyampaikan di hadapan mungkin ada beberapa orang, dan ini mungkin via Instagram untuk perdana ya. Iya. Mungkin agak sedikit grogi dan mungkin pembahasannya sedikit rancu. Kurang jelas. Tapi insyaallah sangat-sangat jelas kita dipahami banget gitu ya. Al-fikrah wasal insyaallah ya. Insyaallah. Mungkin nanti bisa lebih teman-teman kan lebih penasaran lagi. Nah, nanti bisa lebih detailnya di sesi tanya jawab seperti itu. Ini luar biasa, ini banyak sekali yang minta doa, mudah-mudahan saya dimudahkan untuk bisa berbahasa Arab dan sebagainya. Belajar bahasa Arab sama, soalnya saya untuk bisa memahami bahasa Arab seperti itu. Insyaallah, man sara 'ala darbi wasal, yuqal fil mathal Arab, man sara 'ala darbi wasal. Barang siapa yang jalan menuju pintu maka dia akan sampai. Barang siapa yang berusaha maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, insyaallah. Ya, masyaallah, masyaallah. Luar biasa, luar biasa. Baik teman-teman, ini udah ada beberapa orang yang mau bertanya, makanya silahkan yang mau bertanya bisa langsung ditulis di kolom komentar mungkin ya. Tapi ini sebelum ke teman-teman, kadang kita itu untuk mempraktekkan tadi di poin berapa untuk bisa mempraktekkan bahasa Arab itu sendiri, terkadang kendala itu di lingkungan. Misalkan kita ingin bisa berbicara bahasa Arab, contoh misalkan di rumah, tapi pertama gak ada partner, kemudian betul. Itu lingkungan sebenarnya. Nah, mungkin dari saya pribadi mau nanya bagaimana gitu cara membuat lingkungan bahasa Arab itu sendiri ketika lingkungan sekitar kita emang benar belum produktif lah untuk bisa mempraktekkan bahasa Arab. كثيرا ما سمعنا هذه الإشكالات من أصحابنا في المعهد وقد يستشكل الكثير ليس أنتم فقط يا أستاذ، وحتى أنا أشكو إلى هذه المسألة، كيف البيئة ما تساعدنا في التكلم باللغة العربية، الظروف ما تساعدنا بأن نتكلم باللغة العربية. Lingkungan tidak mendukung kita untuk berbicara bahasa Arab. Banyak sekali masalah-masalah seperti ini kita temukan. Al-Faqih juga mengalami ini. Di Pondok Al-Faqih, di Darul Dakwah, begitu juga di tempat tugas Al-Faqih di Bogor kemarin, banyak ketika kita memotivasi mereka untuk berbicara bahasa Arab, dan ketika kita menanyakan tentang apa sih muskilah atau yang membuat kalian terhalang untuk berekspresi dan membicarakan bahasa Arab, dan kebanyakan mereka mengatakan seperti ini, al-bi'ah ya Habib, lingkungan tidak mendukung ya Habib. Ketika di pondok sama enggak kan? Betul. Hatta fil ma'had, walaupun di pondok, ketika kita tidak berteman dengan orang-orang yang mempunyai
perhatian khusus dengan bahasa Arab, kita akan juga malas-malasan dalam berbicara bahasa Arab. Nah, dan kuncinya yang pertama adalah al-himmah. Al-himmah wal iradah. Semangat dan keinginan kita untuk berbicara bahasa Arab. Ketika ada semangat tersebut dan perhatian kita terhadap bahasa Arab dan keinginan kita yang sangat besar, al-azmul qawi, tekad yang sangat kuat. Ketika kita sudah mendapatkan dan mempunyai tekad yang sangat kuat untuk berbicara bahasa Arab, maka mau ada yang mengajak kita dengan bahasa Arab, mau ada yang tidak mengajak kita dengan bahasa Arab, maka kita terus akan ngomong bahasa Arab dimanapun kita berada. Mungkin yang menurut Al-Faqih dan banyak jawaban ini Al-Faqih dengar daripada ustadz-ustadz kita, la tantazir man yukallimukum bil lughatil arabiyyah bal ibda'u min anfusikum awalan. Jangan engkau menunggu orang yang ngomong bahasa Arab, akan tapi mulai dari dirimu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin be yourself. Be yourself. Ibda'u min anfusikum, mulai dari dirimu. Jangan kita menunggu mana ya, kok nggak ada yang ngomong bahasa Arab ya. Kalau misalnya nggak ada yang ngomong bahasa Arab, kita juga nggak ngomong bahasa Arab. Enggak. Lakin ibda'u min anfusikum, kallimuhum bil lughatil arabiyyah. Ajari mereka dan ajak ngomong mereka dengan bahasa Arab. Secara tidak langsung, bitariq ghair mubashir, hum sayukallimunakum bil lughatil arabiyyah. Dengan secara tidak langsung mereka nanti akan malu ketika kita ngomong bahasa Arab terus dengan mereka malu. Kalau misalnya mereka akan menjawab dengan bahasa Indonesia, mereka akan malu. Karena itu mereka akan belajar bahasa Arab dengan kita. Karena itu al-miftah wal asas fi takallum bil lughatil arabiyyah al-himmah wal ihtimam bih. Nah, semangat yang harus kita punyai dan keinginan yang sangat kuat, tekad yang sangat kuat di dalam berbicara bahasa Arab. Wal bi'ah kadzalik huwa laha daur fi ihya' al-lughat al-arabiyyah. Al bi'ah laha daur fi al-lughat al-arabiyyah, lakin li ja'li bi'atina tahya bihadhihi al-lugha la tata'athar bil bi'ah. Lakin anta labud an tu'athir al-bi'ah. Jangan engkau terpengaruhi dengan lingkungan, akan tapi engkau harus mempengaruhi lingkungan tersebut. Nah, betul. Jangan malah kewarnai, justru kita yang mewarnai seperti itu mungkin. Betul. Jangan kita sampai terpengaruh lingkungan, tidak ngomong tidak berbicara bahasa Arab, kita tidak berbicara bahasa Arab. Tidak. Kita yang harus mewarnai mereka. Nah. Ya, syukran. Mungkin ini ada pertanyaan dari Husain Mehdars katanya. Husain El-Mehdars. Ya, ini teman saya nih. Oh, apakah wajib belajar nahwu shorof katanya Bib untuk lancar berbahasa Arab seperti itu? Nah, sebetulnya mungkin si penanya ini lebih paham ya daripada yang ditanya. Soalnya ini saya tahu betul dengan beliau, masya Allah, beliau masya Allah. Menurut banyak Al-Faqih mendapatkan jawaban daripada guru-guru Al-Faqih ketika ada yang menanyakan seperti ini, ya Ustaz, la nastahyi bi an natakallam bil lughatil arabiyyah li'annana عندما نتكلم باللغة العربية لا يناسب بقواعد الفقه ولا يناسب بقواعد النحو مثلا لا يناسب بقواعد النحو ليس الفقه. Tidak sesuai mungkin dengan kaidah-kaidah nahwunya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah sarafnya. Untuk menimbulkan rasa berani dalam mengekspresikan dan berbicara dengan bahasa Arab, kaidah-kaidah nahwu dan kaidah-kaidah saraf kita taruh di belakang dahulu. Nah, yang penting di dalam bahasa Arab kita ngomong saja udah, mau nahwunya betul, mau sarafnya betul. Yang penting ketika kita sudah mempunyai rasa berani dalam mengekspresikan dengan bahasa Arab, maka seiring berjalannya waktu itu akan membantu kita ilmu nahwu dan ilmu saraf. Nah, yang penting praktek dalam dengan kalimat-kalimat
dengan ibarat-ibarat yang kita sudah hafal, yang kita sudah pernah baca. Kalau kita mungkin sibuk dengan terlalu memikirkan kaidah nahwu, terlalu memikirkan kaidah sorof, akhirnya kita nggak ngomong bahasa Arab. Mau ngomong bahasa Arab gimana nahwunya? Betul atau enggak ya? Yeah. Akhirnya repot sendiri. Akhirnya la Yusuf wala gam Yusuf. Dalam peribahasa bahasa Arab ada mengatakan la Yusuf wala gam Yusuf. Enggak dapat bahasa Arab, enggak dapat nahwu dan sorof. Nah, berarti nggak usah belajar nahwu dan sorof dulu ya, Bib. Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya kita perlu belajar nahwu sorof, akan tetapi di dalam konteks praktek bahasa Arab, kita jangan memikirkan nahwu dan sorof dulu. Kalau kita selalu memikirkan nahwu sorof, akhirnya kita tidak berani untuk mengekspresikan kalimat bahasa Arab, berbicara dengan bahasa Arab, dan kita tidak mempunyai perhatian yang lebih dengan nahwu sorof. Tetap belajar nahwu sorof, akan tetapi dalam berbicara bahasa Arab itu tidak terlalu penting. Seiring berjalannya waktu kita akan memahami itu semua. Untuk pemula ya, lama-kelamaan nanti dia akan bisa mengcombine ya, akan bisa menyocokkan. Oh ini kaidah nahwu, ini kaidah sorof. Tetapi untuk pemula yang lebih ditekankan adalah sifat berani untuk mengekspresikan dan berbicara bahasa Arab. Mungkin seperti itu. Ya, nah. Kemudian ini ada dari Sabila Syaidar. Apakah ada tips mudah berbahasa Arab dengan baik? Mungkin minta tips supaya bisa berbahasa Arab dengan baik, seperti itu mungkin. Tips mudah berbahasa Arab dengan baik. Apakah ada tips mudah berbahasa Arab dengan baik, seperti itu pertanyaannya? Ya dengan belajar. Nah, semua sesuatu harus didasari dengan belajar dan mempunyai tekad yang sangat kuat. Itu sih intinya. Intinya yang sangat dasar itu mempunyai tekad yang sangat kuat. Ketika kita ingin menginginkan sesuatu, akan tapi kita tidak mempunyai keinginan yang sangat kuat, tekad yang sangat kuat untuk mendapatkan sesuatu tersebut, maka kita akan malas. Baik. Intinya ya mungkin yang beliau tanyakan itu langkah-langkah ya, langkah-langkah. Lebih tepatnya itu mungkin langkah-langkah bagaimana bicara bahasa Arab. Dan karena di dalam seminar ini mungkin ya waktunya juga tidak terlalu luas. Karena itulah hal yang Al-Fagir sampaikan dalam poin-poin tadi lebih ijmal, lebih secara global saja. Akan tapi secara terperincinya ya mungkin ya dari langkah pertama menghafal mufradat, yang kedua bagaimana kita tasarruf, kita mengembangkan mufradat tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau di pondok berarti di pondok dan yang lain-lainnya. Ya, nah. Kemudian ini ada dari Fadl. Sebenarnya luar biasa nih, penasaran juga. Habib gimana mujahadah dalam belajar bahasa Arab biar jadi semangat untuk semua. Gimana Ustaz? Gimana mujahadah antum? Arab. Mungkin perjuangan biar jadi motivasi buat kita semua seperti itu. Iya. Ngomong-ngomong tentang mujahadah, usaha Al-Fagir dalam berbicara bahasa Arab ya. Sebelum Al-Fagir mendalami bahasa Arab secara dalam di Pondok Darul Dakwah, sebelumnya Al-Fagir juga pernah membaca kitab Muhawarah karangan Habib Hasan Bahrun di sekolah Al-Fagir dulu di Banyuwangi. Habibullah. Dari situ Al-Fagir sudah mempunyai sedikit kecondongan ke bahasa Arab ya. Dan begitu juga Al-Fagir dulu juga sangat
sangat mengikuti ceramah-ceramah berbahasa Arab seperti ceramah Habib Umar bin Hafid. Oh ya, nah. Mungkin dari situ mungkin Al-Faqir mempunyai mempunyai kecenderungan untuk mempelajari bahasa Arab. Apalagi setelah Al-Faqir masuk ke pondok Darul Lugha wad Dakwah, dari situ Al-Faqir lebih mendalami bahasa Arab. Nah. Insyaallah. Dan ini saya harus ambil baca Bib ini soalnya banyak, jadi harus di-scroll ke atas ke bawah ini. Ini sebenarnya lebih ada sangkutan sama pertanyaan yang awal, masalah lingkungan itu kan tadi udah disampaikan. Iya. Ini mungkin kasusnya kalau kita di pondok lingkungannya kan mendukung banget, tapi ketika pulang ke rumah apalagi lama seperti ini, bagaimana cara mempertahankan berbahasa Arab seperti itu mungkin. Mungkin yang tadinya baru masuk udah terbiasa nih bicara Arab, tiba-tiba pulang ke rumah. Ya mungkin mungkin kita tetap mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita ketika itu ada di medsos, atau kita nutabi'u kalam al-Arab abra al-wasail al-i'lamiyah. Kita selalu mengikuti pembicaraan bahasa Arab yang menggunakan bahasa Arab lewat medsos kita, atau selalu memaksimalkan diri kita untuk mempraktekkan bahasa Arab dimanapun kita berada ketika kita sudah mempunyai tekad yang sangat kuat. Apalagi sekarang sangat banyak sarana prasarana yang al-mutahah yang telah disodorkan kepada kita. Bagaimana kita memaksimalkan mungkin ya, soalnya fasilitas sudah banyak banget sekarang, fasilitas YouTube sudah dan banyak sebagainya. Benar. Ini ada dari Agustina Putri Rani. Ana Rani Agustina Putri bertanya, Ustadz, kalau di Mesir itu ngobrol antar sesama memakai kawaid, Ustadz. Dan apakah orang Mesir pandai memakai kawaid seperti kita? Seperti itu. Untuk Ya, Al-Faqir sendiri belum pernah ke Mesir juga ya. Nggak tahu si penanya ini pernah di Mesir atau gimana. Atau mungkin dia lagi di Mesir. Mungkin nanya apakah di Mesir itu bahasanya itu emang maksudnya memakai kawaid mungkin lebih ke fusha sama amiyah mungkin tadi ya. Amiyah, iya. Nah, kalau mungkin setahu Al-Faqir bahasa Mesir amiyah ya. Sedangkan amiyah tidak memakai kawaid lagi, kawaid nahwu, kawaid sorof. Bukan nggak pakai kawaid lagi, bahkan huruf-hurufnya pun diganti. Kalau qaf di Mesir itu menjadi alif, qalbi menjadi albi. Seperti li ayyi syai'in bisa menjadi leish. Itu bukan yang berbicara bukan kawaid nahwu dan kawaid sorof lagi. Itu secara bahasa sudah memang tercampuri, sudah bukan bahasa Arab fushah lagi. Bahasa Arab amiyah itu masuknya. Seperti di Yaman, seperti di kota Aden, ada di kota Aden itu jim itu mereka menyebutkannya dengan qaf, ga. Seperti jariyah, mereka menyebutkannya gariyah. Makhlukat gitu ya tadi ya. Iya, benar. Ya, jadi emang tiap negara itu mungkin ada perbedaan atau ciri khas masing-masing mungkin ya untuk masalah amiyahnya. Nah, ini ada dari M Taisir 2, Habib, yang jadi kendala saya di pondok ketika mau ngomong sama kawan harus mikir-mikir mufradatnya dulu katanya, sambil menggabungkan jadi satu kalimat. Itu gimana agar gak mikir-mikir dulu katanya untuk berbicara itu? Iya, sekarang kan sudah banyak kitab-kitab yang menghimpun tentang pembicaraan sehari-hari yang
misalnya pembicaraan sehari-hari yang bertemakan dengan kelas, pembicaraan sehari-hari yang mempunyai judul mungkin ketika yang banyak dibicarakan ketika kita di dalam kamar, ketika kita di dalam kamar mandi, ketika kita di koperasi, di kantin atau yang lain-lainnya, itu sudah banyak kitab-kitab yang menghimpun tentang percakapan-percakapan itu. Mungkin bisa itu membantu di dalam mengekspresikan berbicara tentang bahasa Arab, seperti kitab Al-Muhawarah Al-Hadithah, itu 2 jilid. Itu sudah beliau Al-Habib Hasan Bahrun, beliau menyusun judulnya sesuai dengan kegiatan anak-anak pondok. Ada yang judulnya fil fasl, ada yang judulnya fil madrasah, ada yang judulnya fil bait. Mungkin dengan kitab-kitab yang seperti itu lebih membantu mereka di dalam berbicara bahasa Arab. Kemudian ada dari Ikrimah Naila 5. Bib, antum lancar bahasa Arab berapa tahun belajarnya, Bib? Mungkin ini lebih kayak latar belakang, mungkin Iya, benar-benar. Benar-benar mahir sekarang berbahasa Arab seperti itu. Kita ada yang nanya tadi dari Ikrimah Naila. Di Dalwa sudah berjalan 7 tahun. Itu dari SMA ya? Iya, betul. Di Dalwa sudah berjalan 7 tahun. Sedangkan di Banyuwangi kurang lebih ya sejak mengenal bahasa Arab setahun sampai 2 tahun. Jadi selama ketika masuk ke Dalwa itu emang sudah basic gitu, ya? Udah ada bahasa Arab, atau emang dari nol ketika masuk ke Dalwa? Nah, gimana, jelas suaranya? Jelas. Halo? Ya. Ya, sebenarnya Anda juga pengen lebih tahu sih bagaimana, mungkin tadi kan ada yang nanya mujahadah antum ketika belajar bahasa Arab, kemudian ya awal mula lah latar belakang sampai benar-benar sekarang itu ketika berbicara film ilmiah gitu, gak mesti terbata-bata. Kalau bicara itu gak mesti memikirkan gitu. Bagaimana bisa sampai ke tahap seperti itu gitu? Mungkin dari teman-teman juga banyak yang nanya gitu kan. Iya. Untuk kepiawaian dalam berbahasa Arab itu terbagi menjadi 4 ya. Ada maharatul kitabah, kepiawaian dalam menulis bahasa Arab. Ada maharatul qiraah, kepiawaian dalam membaca bahasa Arab, membaca kitab atau membaca yang majalah yang berbahasakan Arab. Ada maharatul istima', kepiawaian dalam mendengar bahasa Arab. Dan yang keempat adalah maharatul kalam, kepiawaian dalam berbicara bahasa Arab. Dan di dalam mencapai bagaimana kita mencapai sehingga kita ini bisa lancar berbicara bahasa Arab, ya harus melewati maharah yang Al-Faqir tadi sebutkan. Kurang lebih seperti itu. Kembali tadi ya, harus terutama ada dalam dan istima, mendengarkan bahasa Arab yang kita dengarkan sehari-hari di pondok atau di universitas atau di yang lain-lainnya. Itu sangat membantu banget ya, mungkin istima. Sangat membantu. Kadang mungkin kejadiannya itu sering seperti itu. Mungkin karena sering latihan bicara bisa gitu. Tapi pas dengar orang Arab ngobrol, orang lain ngobrol, langsung diam sejenak. Ini ngobrol apa? Mungkin karena kurang istima. Iya, seperti karena itulah 4 maharat itu harus balance ya, harus mu'tadil, harus seimbang. Terutama maharatul istima' itu sangat membantu kita dalam maharatul kalam, kepiawaian kita dalam berbicara bahasa Arab. Ya, betul. Banyak juga ini dari teman-teman pengen belajar langsung sama antum katanya. Mungkin ada khusus privat atau ya untuk kita buka kelas atau buka ini dengan Habib Muqaddam ya, insya Allah nanti ke depannya. Senang banget, dan juga alhamdulillah sekarang bisa ketemu, banyak sekali yang bisa kita ambil ya, dan mudah-mudahan ini bukan terakhir kalinya.
Justru ini awal kalinya dan akan terus berlanjut seperti itu. Ya, halo, Ustaz. Gimana? Masih jelas? Ya. Ini masih yang ada lagi Al-Aziz Auf. Ustadz, kenapa ya ketika di pondok bahasa kadang itu ada yang menggunakan bahasa campuran seperti Iya. seperti gimana ya maksudnya ini saya juga kurang jelas nih. Seperti oe hadza zalika. Dari ini saya kurang paham Ya juga tidak dengan apa-apa untuk kelas pemula, ya tidak apa-apa, tidak mengapa seperti itu dicampur. Mungkin kita tahu bahasa Arabnya gelas, ambilkan saya Nah, gelas. Kita tahu bahasa Arab gelas itu kup, ya ambilkan saya kup, tidak apa-apa. Yang penting praktek itu harus terus-menerus. Ketika kita sudah tahu bahasa Arabnya itu ambilkan, khudli, ambilkan untuk aku, khudli al-kup. Maka kita pakai itu tuh terus-menerus. Khudli al-kup, khudli al-kup. Dengan kita yang sudah tahu bahasa Arabnya kita tidak praktekkan. ya, betul. Kemudian ini ada HFDH ya. Habib Afwan, Anda mau bertanya bagaimana jika di tengah kesungguhan kita belajar bahasa Arab, kemudian ada rasa futur katanya. Bagaimana cara mengatasinya? Seperti itu. Agar tetap Duduk dengan semangat lagi. orang-orang yang semangat. Duduk dengan orang-orang yang semangat berbahasa Arab, duduk dengan orang-orang yang semangat berbicara dengan bahasa Arab. Karena teman itu sangat mempunyai pengaruh dalam semangat kita dalam menuntut ilmu, dalam hal apapun itu. Ketika teman kita baik, maka kita juga akan baik. Ketika teman kita semangat, maka kita juga akan semangat dalam berbicara bahasa Arab. Di antaranya mungkin seperti itu. Ya, nah, yang benar-benar girohnya besar banget untuk bisa belajar bahasa Arab seperti itu ya. Ini sebenarnya masih banyak dari teman-teman yang ingin bertanya, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, alhamdulillah kita gak kerasa udah hampir sejam lebih, sejam 15 menit gak kerasa. Insya Allah. Mudah-mudahan ini, makanya dari teman-teman nanti bisa mungkin langsung hubungi Instagramnya Habib Muqaddam ya. Nanti kita share untuk Instagramnya, nanti bisa langsung tanya langsung ke beliau. Syukran jazilan Ustaz Irfan, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Masya Allah, kami harus berterima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan ini bukan, nanti kita mudah-mudahan ada season keduanya saja, Bib, insya Allah. Insya Allah. Nah, beliau juga sibuk juga di dakwah ya, mungkin megang asrama, megang ngabdi dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan, ada waktu, kita langsung gercep untuk luar biasa, banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil ya. Insya Allah. Mungkin teman-teman seperti itu ya. Mohon maaf apabila masih banyak pertanyaan yang belum kebaca karena keterbatasan waktu. Kita juga mungkin sejam, alhamdulillah udah lebih. Seperti itu. Terima kasih juga atas waktu yang sudah diluangkan, Bib. Mudah-mudahan yang mungkin ini menjadi amal ya, pahala bagi Habib dan kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan kita yang penting tetap semangat untuk terus belajar bahasa Arab, intinya seperti itu. Mungkin ada yang disampaikan untuk penutup Bib, atau pesan untuk teman-teman yang Insyaallah Arab. Ya, insyaallah yang mempunyai semangat dalam menyebarkan bahasa Arab, yang mempunyai semangat dalam berbicara bahasa Arab, insyaallah Allah Subhanahu wa taala kasih istiqomah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala kasih pertolongan untuk menyebarkan bahasa Arab sehingga muncul dalam generasi muslim kita orang-orang yang semangat dalam berbicara bahasa Arab, menyebarkan bahasa Arab, insyaallah hingga muncul manfaat-manfaat di kemudian harinya, insyaallah. Insyaallah. Ya, terima kasih Habib Muqaddam. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kekurangannya dalam seminar ini mungkin dari segi fasilitas dan sebagainya. Sekali lagi jazakallahu khairan katsira. Ya, mungkin dicukupkan sekian bagi teman-teman. Ya, dan terima kasih juga untuk Habib Muqaddam. Kita langsung tutup saja dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la Alhamdulillah ilaha rabbil illa alamin. anta astaghfiruka Subhanakallahumma wa wa atubu. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.